Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita beraktivitas di akhir pekan ini, mari kita awali dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur untuk segala berkat kasih karunia-Mu, serta penyertaan-Mu yang sungguh sempurna di dalam hidup kami. Dan kembali pagi ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Untuk itu pimpinlah kami agar kami dapat mengerti dan terlebih mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul, Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Terambil dari Lukas 5 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, penyakit kusta adalah penyakit menular yang dapat menyerang saraf, kulit, mata, dan saluran pernapasan atas. Penyakit ini apabila tidak diobati bisa menyebabkan kelumpuhan tangan, kaki, munculnya luka bernanah yang sukar sembuh, sampai kerusakan jaringan yang menggerogoti bagian tubuh yang terdampak kusta. Untuk itu, pengobatan kusta sampai tuntas sangat penting untuk mencegah kecacatan. Nah, saudaraku, dalam masyarakat Yahudi kuno, penyakit kusta menyebabkan penderitaan fisik dan pengucilan sosial karena dianggap sebagai kutukan dan membuat penderitanya najis secara ritual, sehingga mereka dikucilkan dari masyarakat bahkan keluarga. Mereka harus tinggal terpisah dan tidak ada yang diperbolehkan menyentuh mereka. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dari kacamata iman kita, penderita kusta merupakan gambaran kepribadian umat manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan manusiawi. Seperti mata hati kita yang selalu dikotori dengan cara pandang yang salah terhadap Tuhan dan sesama di sekitar kita. Atau kebusukan hati yang selalu merasa iri dan dengki, atau juga kurang peduli terhadap sesama dan lain sebagainya. Itulah contoh gambaran situasi hidup manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Maka marilah kita belajar dari penderita kusta dalam Injil yang kita baca tadi. Ia datang kepada Yesus dan percaya kalau Yesus sanggup menyembuhkannya dari sakit kusta. Ia percaya Yesus mau menyembuhkannya. Oleh karenanya ia datang tersungkur dan memohon. Artinya ia datang dan sujud menyembah kepada Yesus. Kata sujud menyembah berarti datang dengan penuh kerendahan hati. Kita sekalian juga diajak untuk senantiasa menyadari segala kekurangan dan keterbatasan diri kita masing-masing. Kita perlu mengenali keterbatasan dan kelemahan manusiawi kita. Sehingga dari situlah kita diajak untuk datang kepada Yesus. Karena Yesus adalah tabib agung yang selalu siap menerima siapapun yang datang kepadanya. Dengan penuh kerendahan hati, kita diajak untuk datang kepada Yesus, menyerahkan segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Namun saudaraku,
Terkadang ketika dalam pergumulan atau masalah, sering kali kita tetap sombong. Kita tidak mau datang kepada Yesus, tetapi lebih memilih untuk mencari pertolongan kepada manusia, bahkan kuasa-kuasa gelap. Kalimat Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini bukan berarti orang sakit kusta itu meragukan kuasa atau kemampuan Yesus, tetapi melainkan ia menunjukkan kerendahan hati dan kepercayaannya mutlak, percaya sepenuhnya ya, bahwa Yesus memiliki kemampuan ilahi untuk bertindak atas kehendaknya sendiri, tidak terikat oleh hukum atau batasan manusia. Inilah adalah bentuk iman yang rendah hati, di mana sang penderita penyakit mengakui posisinya yang kotor dan bergantung sepenuhnya hanya pada kuasa Tuhan untuk disembuhkan. Jadi saudaraku, kata Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku, ini menunjukkan bahwa ia memiliki iman yang hidup. Iman adalah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib, sekalipun secara logika atau pikiran tidak mungkin terjadi. Sehingga iman mampu mengalahkan logika. Iman adalah kunci untuk menarik mujizat atau kuasa Tuhan digenapi dalam hidup kita. Dengan imanlah maka kita akan menerima semua janji Tuhan yang secara akal pikiran tidak mungkin terjadi. Nah saudaraku, maukah kita mengalami kesembuhan dan pemulihan hidup? Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati dan penuh kerinduan serta memohon dengan iman. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan dan memulihkan aku. Karena memang untuk mendapatkan mujizat, kita harus seperti orang kusta dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, yaitu datang kepada Yesus dengan kerendahan hati dan memiliki iman yang hidup, yaitu percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan mujizatnya akan kita alami. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, alangkah indahnya teladan si penderita kusta ini. Karena itu ya Bapa, berilah kami hati yang mau menyembah, yang yakin akan kuasa-Mu, dan yang mempercayai bahwa saat kami membawa pergumulan kami kepadamu, maka Engkau akan melakukan yang terbaik buat kami. Untuk itu ya Bapa, kami mau berserah hanya kepada kehendak-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib kalau Engkau mau. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Amin.